Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kami akan menjelaskan tentang implementasi OOP dan file handling aplikasi data mahasiswa di kode C++. Oke, next. Oke, kita akan perkenalan anggota dulu. Oke, silakan Saya Adam. Fatoni Adam Ilyasa. Saya Rana Bumi Sujatmiko. Saya Dava Fadilah Putra. Saya Finzaki. Oke, next. Oke, kali ini akan dijelaskan oleh Salman. Oke, Oke, silakan Salman. apa itu error? Error, kondisi ketika program tidak dapat berjalan sebagai mestinya. Perbedaannya yaitu error, bug, dan exception. Error, masalah yang menghentikan program. Bug, kesalahan logika dari programmer. Exception, kondisi tak normal tetapi dapat ditangani. Next. Mengelola error. Konsep dasar mengelola error. Error kesalahan yang terjadi saat program berjalan runtime error. Misalnya pembagian dengan 0, file tidak ditemukan atau input yang tidak valid. Exception. Mekanisme dalam banyak bahasa PBO, Java, C, Python, dan lain-lain. Untuk mewakili error sebagai objek khusus. Error handling. Proses mendeteksi, menangkap, dan merespons error agar program tetap stabil. Tujuan mengelola error, menjaga program tetap stabil dan tidak crash, memberikan informasi yang jelas kepada pengguna, memudahkan debugging dan pemeliharaan kode, dan meningkatkan keamanan dengan mencegah kebocoran data akibat error yang tidak ditangani. Jenis-jenis error dalam pemrograman. Sintaks error, kesalahan aturan penulisan kode. Runtime error, kesalahan saat program dijalankan. Logical error, program berjalan tapi hasil salah. Semantic error, kesalahan penggunaan konsep bahasa. Compilation error, kesalahan terdeteksi compiler. Exception, error khusus yang ditangani dengan try catch. Next. Contoh error dalam pemrograman. Syntax error. Syntax error ini terjadi karena aturan penulisan kode tidak sesuai dengan grammar bahasa Java. Compiler langsung menolak kode ini sebelum dijalankan. Lihat pada kode syntax error ini. System out println buka kurung hello world tapi tidak ada tutup kurung. Alhasil ketika dijalankan maka error. Runtime error. Program berhasil kompilasi tetapi saat dijalankan muncul error karena pembagian 0 tidak diperbolehkan. Program akan crash. Seperti ini runtime-nya. Compilation error. Compiler mendeteksi kesalahan tipe data saat proses kompilasi, sehingga program tidak bisa dijalankan. Seperti ada kesalahan yaitu in X, maka itu tidak bisa. Logical error. Program berjalan normal tanpa error teknis, tetapi hasil perhitungan salah karena logika yang digunakan keliru. Yang itu ada in luas sama dengan panjang plus lebar. Yang seharusnya itu adalah panjang bintang lebar. Semantic error. Kesalahan terjadi karena penggunaan konsep bahasa tidak sesuai. Harusnya menggunakan integer Partian angka untuk mengubah string menjadi int. Dalam kodenya ini string angka 123 int x angka. Tidak bisa langsung assign string ke int. Exception OP. Kesalahan berupa exception ditangani dengan try catch tanpa penanganan. Program akan berhenti dengan catch, program tetap berjalan dan memberikan pesan error yang lebih informatif. Next. Pengkoleksian data presentasi yang akan dibawakan oleh saudara Dava Fadilah. Kepada saudara Dava Fadilah kami persilakan.
Oke, pengoleksian data. Apa itu pengoleksian data? Pengelolaan data dalam PBO cara menyimpan dan mengatur banyak objek menggunakan koleksi data STL di dalam kelas agar program rapi, fleksibel, dan mudah dikembangkan. Tujuan pembelajaran pengoleksian data yaitu memahami konsep collection data dalam OOP, menjelaskan perbedaan array dan koleksi STL, terus menerapkan koleksi dalam studi kasus program C++. Oke, di sini ada koleksi data yaitu vektor mahasiswa, data mahasiswa. Program ini menggunakan vektor untuk menyimpan kumpulan objek mahasiswa secara dinamis. Yang kedua itu ada data mahasiswa, terus pushback mahasiswa, nama, NIM. Memasukkan objek mahasiswa yang baru dibuat ke dalam koleksi. Terus yang ketiga itu ada for auto, data mahasiswa, if, get NIM, dengan return true. Program melakukan pencarian data mahasiswa dengan NIM. Yang keempat, NIM sudah ada. Const, string, dan NIM. Koleksi data digunakan untuk memastikan tidak ada NIM yang sama. Yang terakhir, auto nm data mahasiswa, file get nama, get NIM. Data yang telah dikoleksi dapat digunakan kembali. Dalam hal ini untuk menyimpan data ke dalam file. Oke, next presentation by Rana Bumi. Oke, jadi di dalam kode kita tuh ada beberapa halaman. Bukan halaman, ada beberapa fitur. Oke, jadi di page pertama tuh ada page yang form input data mahasiswa, yaitu menampilkan form input data mahasiswa yang terdiri dari kolom nama, NIM, terus tombol simpan data. Terus ini didesain sederhana agar mudah dipahami sama mudah digunakan. Terus ada yang dialog notifikasi sukses. Ini notifikasi keberhasilan sukses, menunjukkan bahwa data berhasil disimpan ke sistem. Tombol OK berfungsi untuk menutup notifikasi dan melanjutkan aplikasi. Lalu ada notif kesalahan nama dan NIM tidak boleh kosong. Jadi pesannya muncul karena nama dan NIM itu belum diisi ke text box-nya yang di halaman aplikasi data mahasiswa. Terus tombol OK-nya digunakan untuk menutup pesan dan memperbaiki input. Terus yang terakhir itu notifikasi kesalahan, yang mana itu menunjukkan NIM sudah terdaftar. Jadi ini muncul karena NIM dan namanya tuh belum diisi ke dalam data yang aplikasi data mahasiswa tadi. Oke, next. Oke, jadi kita belah kodenya. Jadi yang form input mahasiswa ini di sini dibuat komponen tabel, kode ini di dalam yang wm_create. Terus di sini dibuat komponen tabel, text box atau edit, dan button menggunakan create window. Lalu field nama dan NIM dihubungkan ke variabel hnama dan hnim untuk mengambil input pengguna. Oke, next. Oke, yang notifikasi kesalahan yang NIM sudah terdaftar ini terdapat pada kode dalam wm_create juga. Di dalamnya dibuat komponen label text box atau edit dan button menggunakan create window. Input nama dan NIM itu juga dihubungkan ke variabel hnama dan hnim diproses oleh sistem. Oke, next. Oke, yang notifikasi kesalahan yang NIM dan nama tidak boleh kosong itu terdapat pada proses wm_comment, yaitu sistem memeriksa apakah input nama atau NIM masih kosong sebelum data disimpan. Jika kosong, aplikasi menampilkan notifikasi error dan proses penyimpanan dibatalkan. Oke, next.
Oke, terus yang dialog notifikasi sukses ini dijalankan pada WM Comment juga setelah data lolos divalidasi dan berhasil disimpan ke file. Oke, next. Oke, ini dijelaskan oleh saudara Adam. Oke, berikutnya itu ada mengakses file. Nah, jadi di dalam kode ini tuh ada sintaks of stream file dalam kurung data.txt, yang dimana itu fungsinya untuk membuka atau membuat file, lalu ketika dalam mode default, dia akan menimpa isi file yang lama. Kemudian ada sintaks file, mget nama, mget name, fungsinya yaitu untuk data yang ditulis satu baris per mahasiswa. Kemudian menggunakan tanda koma sebagai pemisah. Lalu ada sintaks if, tanda seru file. Jika gagal, program langsung menghentikan proses penyimpanan. Ini fungsinya untuk mengecek apakah file yang ingin diakses itu berhasil dibuka atau tidak. Tujuan dari mengakses file. Yang pertama yaitu menyimpan data mahasiswa agar tidak hilang. Yang kedua, data tetap ada walaupun aplikasi ditutup. Yang terakhir, membantu pengelolaan data secara permanen. Kemudian, kapan file diakses? Yaitu pada saat pengguna menekan tombol simpan data, data sudah lolos validasi yang berupa nama tidak kosong dan NIM tidak duplikat. Kemudian berikut adalah alur dari proses akses file. Yang pertama, user input nama dan NIM, kemudian program memeriksa validitas data, data disimpan ke dalam vektor, kemudian program membuka file, data ditulis ke file, lalu file ditutup kembali. Oke, berikutnya modularisasi akan dijelaskan oleh Saudara Apin. Oke, modularisasi. Apa itu modularisasi? Modularisasi adalah proses membagi program menjadi bagian-bagian tersebut. Setiap modul memiliki fungsi spesifik yang dapat diuji dan dikelola secara manfaat modularisasi, yaitu ada pemeliharaan, memudahkan pemeliharaan perubahan dilakukan pada modul tertentu tanpa memengaruhi keseluruhan program. Kedua, reusabilitas. Modul yang telah dibuat dapat digunakan kembali di program lain. Ketiga, kolaborasi. Memungkinkan pengembang bekerja secara paralel dengan membagi tugas modul. Implementasi modularisasi di C++, yaitu terletak di header file. Gunakan file header.h untuk mendefinisikan antar muka modul, termasuk deklarasi fungsi dan kelas. Yang kedua ada file. Gunakan file sumber.c++ untuk implementasi logika modul. Yang ketiga ada namespace. Gunakan namespace untuk mengorganisir kode dan menghindari kata nama. Selanjutnya ada di source code yang di codingan data, yaitu terletak di modul OP, struktur data dan logika objek. Yang pertama ada di base class person, yang terdiri dari class person, protect, string public, virtual string, get info. Penjelasan modul ini khusus untuk mempresentasikan konsep orang, tidak mengurusi UI, file, atau validasi. Data bisa digunakan ulang untuk kelas lain, misalnya dosen, admin, dan lain-lain. Kedua ada kelas turunan, yaitu mahasiswa, yaitu modul khusus data, perilaku mahasiswa, menyembunyikan detail data, NIM ke encapsulation, tidak tahu bagaimana data disimpan atau ditampilkan. Ini ada modul pengolahan data yang berisi kode vektor mahasiswa data mahasiswa. Sebenarnya modul ini bertanggung jawab sebagai penyimpanan secara data. Ini ada modul validasi, yaitu untuk cek NIM duplikat, yang berisi boolean NIM sudah ada, string dan NIM, yaitu penjelasannya modul khusus data dan perilaku mahasiswa, menyembunyikan detail data, NIM ke encapsulation. Kita tidak tahu kalau misalnya bagaimana data disimpan atau ditampilkan.
materi selanjutnya akan dijelaskan Adam. Oke, kemudian adalah konsep OOP, encapsulation, yaitu menyembunyikan detail internal suatu objek dan hanya menampilkan hal-hal penting melalui interface. Contohnya, mobil punya atribut kecepatan, tapi pengguna hanya bisa mengubahnya lewat metode set kecepatan. Yang kedua ada inheritance atau pewarisan, kelas baru yang dapat mewarisi sifat dan perilaku dari kelas lain. Contohnya yaitu kelas mobil bisa mewarisi dari kelas kendaraan sehingga otomatis punya atribut roda dan mesin. Yang ketiga ada abstraction, yaitu menyederhanakan kompleksitas dengan hanya menampilkan fitur penting dan menyembunyikan detail implementasi. Yang keempat ada polymorphism, yaitu objek yang berbeda bisa merespons cara yang sama dengan cara berbeda. Contohnya metode bergerak pada burung berarti terbang, sedangkan pada ikan berarti berenang. Oke, jadi kelebihan OOP, yaitu modular. Kode bisa dipisah menjadi bagian-bagian kecil yang mudah dikelola. Yang kedua, reusable. Kelas dan objek bisa digunakan kembali di program yang lain. Lalu scalable, cocok untuk aplikasi besar karena mudah untuk dikembangkan. Yang keempat, maintainable, lebih mudah diperbaiki atau ditambah fitur baru. Bagaimana OOP bekerja? Kelas, cetak biru atau blueprint yang mendefinisikan atribut data dan metode fungsi. Objek, wujud nyata dari kelas. Misalnya dari kelas mobil, objek menjadi mobil Toyota, mobil Honda. Kemudian interaksi antar objek. Objek saling berkomunikasi dengan memanggil metode satu sama lain, mirip seperti manusia yang berinteraksi. Oke, selanjutnya kita akan mendemokan aplikasi yang telah kita buat. Nah, di sini form input Dam, untuk ya udah apa? kelihatan Dam. Nggak kelihatan ya? Oh iya, nggak gue pindahin coba. Ganti window. Belum di itu, Dan. Screen-nya. Change. Nah, belum. Udah ya? Ulang dah. Hitung mundur aja, Man. Ini masih jalan kan, Man? Masih ngerekam? Masih ngerekam. Ntar Salman masih mungkin mute. di-cut aja. Halo, Salman. Oi. Man. Masih di mute, Man. Man, lu ke mute Man. Oh iya. Ini masih jalan, masih ngerekam. Masih record, ntar paling dipotong lah. Iya ya. Oh ya. Oke. Oke, di sini saya akan mendemokan aplikasi yang sudah dibuat. Nah, muncul form input data mahasiswa. Pertama-tama, coba kita input nama dan NIM-nya. Klik simpan data, maka otomatis data berhasil disimpan. Kemudian nanti otomatis akan ada file yang tergenerate dengan sendirinya, yang dimana isinya adalah data yang sudah kita input di form input tadi. Kemudian, jika saya klik simpan data dalam kondisi nama dan NIM masih kosong, maka yang terjadi adalah error. Yang dimana pesannya adalah nama dan NIM tidak boleh kosong. Lalu, jika misalnya saya menginput nama dengan NIM yang sama, misalnya kayak gini, maka nanti akan muncul pesan error NIM sudah terdaftar. Artinya, jika kita menginput NIM baru, yang dimana NIM baru tersebut sudah terdaftar, maka nanti muncul error seperti ini. Kurang lebih seperti itu. Oke, itu saja dari kelompok kami. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.